Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkan Maruf dengan NIM S1S1222121 dari kelas C. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membangun jaringan LAN dengan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, di sini kita perlu menyediakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Kemudian kita masuk. Nah, setelah kita masuk itu akan tampil seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal membuatkan rancangan jaringan LAN sesuai skema atau skema scene yang kita buat di awal tadi. Yang pertama kita membutuhkan ISP atau Internet Service Provider. Itu adalah merupakan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu untuk memberikan suplai internet kepada masyarakat luas. Jadi dalam simulasi Cisco Packet Tracker ini kita dapat menyederhanakannya dengan menggunakan router sebagai representasi dari ISP. Jadi kita ke bagian ini routers, lalu kita tinggal pilih ini. Di sini saya menggunakan router 29111, kita drag and drop ke lembar kerja Cisco Packet Tracker ini. Kemudian kita tinggal ganti nama, kita klik satu kali dan kita tinggal ganti router norm menjadi router ISP. Nah, ini akan bertindak sebagai ISP atau representasi dari ISP. Kemudian di sini kita butuh satu router. Kita ambil lagi yang ini, kita drag and drop, kita taruh di bawahnya seperti ini. Mungkin begini saja jaraknya, kita ganti lagi namanya router utama. Oke. Dan bisa kita lihat dapat lebih membedakan mana ISP dan router utama. Dan agar kita tidak kebingungan itu, maka router ISP ini kita blok. Kemudian kita pilih yang ini, create new cluster. Nah, kemudian ini kita ganti lagi namanya menjadi ISP. Oke, siap. Sekarang itu kita lanjut untuk ke komponen berikutnya. Kita memerlukan satu buah access point. Maka untuk access point itu letaknya ada di wireless device. Kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Kita simpan di sini. Oke. Sekarang selanjutnya kita lanjut untuk memberikan 10 buah komputer sebagai hostnya. Letaknya di sini ada end device. Mungkin untuk lebih rapi itu kita PC ini kita arahkan ke lembar kerja untuk di sisi kiri 5 dan sisi kanannya juga 5. Oke, kita lanjut di tahap selanjutnya, kita hubungkan ke setiap perangkat dengan transmisinya kita menggunakan kabel. Untuk kabelnya itu terletak di log yang ini di connection. Kita klik ini. Nah, kemudian kita tinggal pilih media transmisi kabelnya untuk kita hubungkan ke tiap-tiap perangkat ini. Nah, yang pertama itu ISP kita hubungkan dengan si router utama. Berhubung ISP tadi adalah representasi yang dimana itu kita gunakan router sebagai representasi untuk ISP, maka untuk menghubungkan ISP dan router utama itu kita gunakan kabel cross. Karena kedua perangkat ini adalah tergolong perangkat yang sama jenisnya. Jadi, untuk menghubungkan perangkat yang sama itu kita gunakan kabel cross. Dan untuk yang kabel straight yang lurus seperti ini kita hubungkan dari router utama ke access point atau perangkat yang berbeda. Kemudian kita lanjut, kita pilih kabel cross, kemudian kita tinggal pilih yang pertama ini ISP, kemudian kita
kita tekan ini, kita pilih gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita hubungkan ke router utama. Kita pilih juga yang ini 0/0. Oke, kita lanjut di router utama ke access point, kita menggunakan kabel straight. Di sini tuh ini itu adalah dua perangkat yang berbeda, jadi kita hubungkan menggunakan kabel straight. Kita klik dari ke router utama, kita pilih 0/1, kita hubungkan ke access point pada port 0 nya. Oke, seperti ini. Dan jika intinya akses point ini kita membutuhkan wireless. Karena itu kita masuk ke tahap konfigurasi, barulah kita mulai untuk menghubungkan ke tiap-tiap komputer ini ke akses point-nya. Oke, kita masuk di sini, kita masuk ke plus 0 untuk penanda, yang mana nantinya untuk penanda itu kita set ke sebuah IP itu yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan konfigurasi agar konfigurasinya tidak terdapat kesalahan. Kita pergi ke bagian kemudian, kita letakkan di sini, kemudian kita masukkan IP-nya 192, contoh saja ini 192.168.1.1 yang berfungsi itu sebagai fungsi utamanya sebagai antarmuka. Kemudian untuk ISP antarmuka ke router utama itu 192.168.1.2. Sorry, ini itu salah. Ini itu adalah untuk antarmuka dari router utama menuju ke ISP. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal sesuaikan. Oke, seperti ini. Untuk dari router utama menuju ke access point itu kita memerlukan lagi, kita tekan plus 0. Maka IP-nya itu bertindak sebagai gateway bagi keseluruhan perangkat-perangkat atau host komputer ini. Kita masukkan misalnya 192.168.2.254. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan di sini. Sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi. Ini bisa kita langsung klik saja ini ISP. Kemudian kita masuk ke router ISP. Kita masuk ke dalamnya ke config. Kemudian kita pilih gigabit Ethernet 0/0 karena ini tadi yang kita setkan. Kemudian kita aktifkan portnya. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian kita tinggal tekan saja ini subnet max-nya dan akan otomatis tertampil seperti ini. Oke, sudah, kita close. Kemudian kita back di sini. Sekarang itu kita masuk ke router utama. Kemudian kita pilih config. Di router utama ini kita pilih, sorry, kita geser saja di sini. Kita pilih 0/0, kita aktifkan portnya. Setelah itu IP address-nya kita masukkan sesuai yang kita tandai. Untuk 0/nya ini yang bertindak sebagai antarmuka dari router utama menuju ke ISP. Berarti yang ini, yang 1.2 ini 198.168.1.2. Kemudian untuk subnet masknya tinggal kita tekan saja, maka yang muncul otomatis seperti ini. Kemudian kita pilih lagi gigabit 0/1, kita set, kemudian kita aktifkan portnya. Kemudian kita masukkan IP address-nya, itu adalah yang ini 192.168.2.254. Kemudian untuk subnet maksudnya kita tinggal tekan saja seperti ini. Kemudian kita ke bagian CLI, kita geser aja ke sini. Di bagian ini kita langsung melakukan settingan tambahan atau konfigurasi tambahan untuk memberikan jalur dari ISP ini bisa terhubung di router utama, dan internet itu internet service provider itu dari router utama itu akan disalurkan ke access point
dan dari access point bisa menyalurkan ke seluruh perangkat. Oke, seperti itu. Yang pertama itu kita setting DHCP-nya. Karena nanti untuk mengkoneksikan ke tiap-tiap perangkat ini, terlebih ke access point itu nanti akan diberikan IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menginputkan IP secara manual, IP-nya akan diberikan secara otomatis. Berdasarkan itu gateway yang telah kita tetapkan di sini. Kita ketikkan IP DHCP pool wireless 1. Setelah itu kita enter, setelah kita masukkan lagi settingannya adalah default, kemudian strip router. Kita masukkan IP gateway ini. Spasi 192.168.2.254. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan lagi untuk IP networknya. Kemudian kita ketik net, kita masukkan IP-nya 192.168.2.0. Untuk subnet max-nya itu kita masukkan 255.255.255.0. Oke, kita enter. Sorry, di sini ada yang salah. Kita ulang, net 192.168.2.0. Kemudian spasi, kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita enter. Di sini kita berikan DNS servernya agar nantinya bisa kita mengakses internetnya dan bisa untuk digunakan di tiap-tiap hostnya ini. Untuk DNS-nya itu kita ambil saja dari misalnya contoh dari Google. DNS strip server 8.8.8.8. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan exit untuk kita keluar dari konfigurasi router 3 bit Ethernet-nya 0/1 yang ada di router utama ini. Exit. Sekarang kita berada di luar dari portnya ini. Kita berikan supaya router utama ini bisa mengenali CSP-nya ini. Berarti kita harus berikan IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0. Kemudian kita spasi, kemudian di sini kita berikan IP untuk mengenali ISP ini. Berarti dari antar muka router utama menuju ke ISP, kita ambil saja antar muka yang ini. 192.168.1.1. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, dengan ini konfigurasi kita sudah berhasil. Kita close. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah kita akan menghubungkan ke tiap-tiap perangkat komputer ini ke access point secara wireless. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke access point. Kemudian kita config, kita masuk ke port 1. Nah, di sini SSD-nya itu kita ganti, misalnya kita setting jadi nama saya Rafiq. Kemudian jika kita ingin menambahkan password, kita klik ini WPA2PSK. Misalnya di sini kita masukkan 1234567 sebanyak 8 karakter. Oke.
Misalnya seperti ini saja, kemudian kita close. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat koneksi ke PC ini secara wireless. Kita masuk di sini, kemudian kita masuk di sini, kemudian ini kita bisa lihat ada tombol di sini, kita matikan tombolnya, kemudian ini kita buang komponen ini, kita ganti dengan PT host NM1W. Kita masukkan di sini untuk wireless. Oke, kemudian kita nyalakan kembali. Di sini sudah di sini kita sudah nyalakan. Kemudian kita masuk ke config. Kemudian kita ke wireless. Nah, untuk SSD-nya itu kita ganti lagi menjadi Rafiq. Untuk kita memasukkan passwordnya itu kita masukkan 1234567 sebanyak 8 karakter. Nah, setelah kita masukkan passwordnya ini, seperti inilah yang kita akan lakukan nanti ke 9 PC lainnya. Kemudian kita ke desktop, kemudian di konfigurasi, dan bisa kita lihat, nah, IP address-nya sudah diaturkan, ini sudah terhubung secara otomatis. IP address-nya itu 192 168.2.1 untuk subnet, maksnya itu 255.255.255.0.0. Kemudian untuk default gateway-nya 2.254, kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Oke, seperti itulah cara untuk membuat konfigurasinya. Kita close untuk kita lakukan ke hal yang sama untuk kita lakukan ke 9 PC lainnya. Kita masuk di sini. Ini kita matikan tombolnya. Kita buang komponen yang ini, kita masukkan PT host NM1W. Kemudian kita nyalakan, kita masuk ke config, kemudian ke wireless. Di sini kita ganti lagi menjadi Rafiq. Untuk menambahkan lagi password kita tekan yang ini, kemudian kita masukkan 1234567 sebanyak 8 karakter. Oke, di sini kita close lagi, kita masuk ke PC selanjutnya. Pertama itu lagi kita matikan tombolnya, kita buang komponen yang ini, kita masukkan yang ini. Kemudian kita nyalakan tombolnya, kita ke config, wireless, kita ganti lagi ini. Kemudian kita tambahkan lagi passwordnya. Oke, kita close. Kemudian kita masuk lagi ke PC selanjutnya, kita matikan lagi tombolnya. Ini kita buang komponen ini, kita ganti menjadi ini. Nyalakan lagi tombolnya, config, wireless, Rafiq. Kemudian untuk passwordnya lagi kita masukkan, kemudian kita close, kita masuk lagi, kita matikan lagi ini kita buang, kemudian kita nyalakan lagi, kemudian kita masuk ke config, wireless, ini lagi kita ganti. Untuk passwordnya kita masuk ke WPA2BSK. Kita lakukan yang sama untuk ke semua PC-nya.
Nah, dan sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan mengkoneksikan, membuat semua ini menjadi terhubung dengan baik dan benar. Dan bisa kita lihat IP-nya di sini sudah sesuai. Kita tidak menyetel IP-nya secara manual, tapi diberikan secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang telah kita atur sebelumnya. Biar lebih memudahkan dan lebih mempermudah, nanti kita tampilkan saja IP-nya. Berarti mulai dari sini 192.168.2.1. Kita ganti semuanya. Ini 2.2. Sorry, di sini kita masukkan 2.6. Oke, sudah beres seperti ini, dan sekarang bisa kita lakukan pengetesan atau pengujian biar lebih meyakinkan apakah tiap-tiap perangkat ini sudah saling terhubung atau terkoneksi dengan baik. Untuk pengujiannya itu singkat saja, kita langsung saja dengan mengirimkan paket. Kita tekan ke arah icon ini, ke gambar pesan ini, kita klik, kita lakukan langsung pengiriman dari PC 1 ke PC misalnya 8, dan bisa kita lihat statusnya adalah successful, yang menandakan sudah berhasil terkoneksi. Nah, itu dulu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.